Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan sekarang kita akan mencoba membahas mengenai seri paralel pada panel surya. Nah, sekarang kita mau coba melihat bagaimana bentuk hubungan seri dan paralel pada panel surya. Kemudian bagaimana dengan nilai parameternya nanti, arusnya bagaimana, nilai tegangannya gimana. Nah, sebelum masuk kepada bentuk seri dan paralelnya, kita harus mengenal dulu ada dua parameter nanti yang akan kita gunakan di dalam bentuk hubungan seri dan paralelnya. Yang pertama ada istilahnya VOC, yang kedua ada istilahnya ISC. Nah, VOC ini itu adalah nilai tegangan open circuit atau rangkaian terbukanya. Kemudian ISC adalah nilai short circuit atau nilai arus hubung singkat. Nah, pada pertemuan kali ini, nilai dari VOC dan ISC ini kita tentukan saja. Kita ambil contoh saja. Kita buat saja, kita ambil aja contohnya nilai VOC-nya untuk satu panel surya kita ambil 0,6 volt. Dan nilai arus hubung singkatnya kita coba dengan nilai 7,2 ampere. Nah, kalau di dalam hubungan seri dan paralel itu konsepnya kalau panel surya ini sama aja dengan nilai dengan bagaimana cara menghubungkan secara seri dan secara paralel baterai. Nah, kita coba lihat dulu yang seri. Nah, sebenarnya kalau ini seperti ini baterai positif negatif. Jadi sama aja untuk menggambarkan panel surya, kita analogikan sama aja dengan baterai. Nah, cuman di sini nanti ini mungkin ada di sinilah gambar untuk radiasi mataharinya. Nanti kalau di dalam rangkaiannya, nah kalau seperti ini nanti itu kita untuk melihat nilai dari arus hubung singkatnya. Kemudian kalau untuk melihat nilai tegangannya itu dari panel surya itu seperti ini sama aja, kita menggunakan voltmeter 1, bentuk sumbernya sama aja seperti ini. Nah, ini nanti untuk melihat berapa sih nilai tegangan dari panel suryanya gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari hubungan seri dari panel surya. Nah, sekarang kita coba buat dulu. Coba kita buat 4 buah aja. 1, 2, 3, 4. Jadi ini lebih 1. Nah, sekarang kita anggap ini dalam satu buah panel. Nah, inilah dia nanti nilai positif dan negatifnya. Karena ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, kalau di dalam ini rangkaian seri ya. Nah, kalau di dalam rangkaian seri ini, bagaimana dengan nilai tegangannya? Kemudian bagaimana dengan nilai arusnya? Nilai tegangan pada rangkaian seri itu nilainya bertambah. Kalau tadi 0,6 berarti ada 4 buah. Jadi ditambahkan 0,6 itu sebanyak 4 buah. Itu sekitar 2,4 volt. Kemudian kalau nilai arusnya bagaimana? Rangkaian seri nilai arus itu sama. Nah, 7,2.
ampere. Nah, inilah kalau hubungan seri, model hubungan seri dari panel surya. Bagaimana dengan nilai P-nya? P-nya tentu V kali I sama dengan 2,4 dikali 7,2 sama dengan sekitar 17,28. Nah, inilah dia nilai P-nya. Nah, sekarang bagaimana pula kalau rangkaiannya itu adalah rangkaian paralel? Nah, kita coba lihat pula rangkaian paralel. Kalau paralel itu sama juga bagaimana kita memparalelkan beberapa buah baterai. Nah, kita gambar dulu. Ini dia positif negatif. Ini positif negatif. Nah, bagaimana dengan nilai V? Dengan nilai V dan I atau nilai tegangan dan arusnya? Kalau paralel, nilai tegangannya itu berbeda dengan seri. Kalau seri tadi dijumlahkan, kalau sekarang paralel, nilai tegangannya itu dari 4 buah ini sama, tetap. Nah, gitu. Nah, tapi berbeda dengan arus. Kalau arus tadi pada rangkaian seri sama, dan sekarang pada rangkaian paralel, arusnya yang dijumlahkan. Jadi 7,2 kalau ada 4 buah dijumlahkan sekitar 28,8 ampere. Nah, bagaimana dengan nilai P-nya? P sama dengan V kali I 0,6 kali 28,8 ya sama juga 17,28. Jadi meskipun mau dihubung secara seri atau dihubungkan secara paralel, nilai P-nya itu sama. Kemudian kalau nilai tegangan itu di rangkaian seri dijumlahkan dan nilai tegangan pada rangkaian paralel sama. Nilai arus pada rangkaian seri itu sama, tetap, tetapi pada nilai arus pada rangkaian paralel itu dijumlahkan sebanyak panelnya. Nah, itulah kira-kira model rangkaian seri dan paralel dari panel surya. Nah, sekarang kita coba membuat simulasi apakah benar nanti seperti itu dari rangkaian seri dan paralel panel surya. Kita coba simulasinya menggunakan MATLAB. Nah, kebetulan ini saya sudah kebuka MATLAB-nya. Kita coba dengan menggunakan Simulink. Pertama-tama kita coba dulu melihat masuk ke library, mencari komponen apa yang kita butuhkan. Pertama, sudah tentu kita membutuhkan solar cell itu sendiri. Ini. Kemudian kita juga membutuhkan sumber untuk radiasinya, radiasi mataharinya. Di sini kita pakai ada namanya PS konstan. Kemudian kita juga butuh ground. Kemudian kita juga butuh ada namanya solver configuration. Nah, yang lain kita juga butuh sensor. Ini sensor arus. Kemudian kita juga butuh sensor tegangan.
kemudian di sini juga kita juga butuh konverter. Nah, selain dari itu kita butuh display. Kita pakai aja display untuk menampilkan hasil baik tegangan maupun arusnya nanti. Nah, sekarang kita coba untuk menyusun. Ini untuk sumber radiasi kita pakai aja 1000 watt per meter. Kemudian kita hubungkan satu persatu. Kita pakai aja use local solver. Kemudian kita hubungkan ke sensor arus. Ini sudah terhubung. Ini kita hubungkan ke sensor tegangan, ke ground. Kemudian kita butuh satu lagi konverter dan display. Ini sudah terbentuk rangkaiannya. Sekarang kita coba jalankan aja. Sebelumnya kita lihat dulu ini nanti untuk arus I. Kalau ini kita gunakan nanti untuk melihat nilai tegangan. Sekarang kita coba jalankan. 0,6. Oh ya, sebelumnya ini belum kita setting. Tadi kalau di dalam nilai yang kita ambil sebagai contoh, itu nilai VOC-nya 0,6 dan nilai ISC-nya 7,2. Nah, kita coba. Ini terbaca nilai tegangannya 0,6. Nah, sekarang kita lihat nilai arusnya. Kalau nilai arus kita rubah dulu rangkaiannya. Kita coba lagi. Nanti nilai arus sini ya 7,2. Jadi kalau di dalam rangkaian ini, kalau di saat kita mencoba membaca nilai arus, maka nilai tegangan tidak akan terbaca. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita mencoba membaca nilai tegangan, maka nilai arus tidak akan terbaca atau bernilai 0 di dalam displaynya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita coba lihat yang tadi kita buat hubungan seri dan paralel dari panel suryanya. Nah, sekarang ini kita perbesar dulu. Tadi kita menggunakan 4 buah panel surya. Kita copy dulu. Sudah ada 4 buah. Ini kita hubungkan lagi. Kemudian ini kita hubungkan lagi ke sumber. Jadi keempat-empatnya menerima nilai radiasi yang sama 1000 watt per meter dengan nilai parameter open circuit dan short circuit arus dan tegangan dari panel surya yang tadi yang sudah kita set pertama. Jadi keempat-empatnya sama. Sekarang kita coba lihat apakah benar
benar tadi kalau kita hubung secara seri, nilai tegangannya bertambah, tetapi nilai arusnya tetap. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ternyata benar di sini bahwa nilai tegangannya terbaca 2,4 sesuai dengan yang kita cari, yang kita pelajari sebelumnya. Kita cari ini kalau nilai tegangannya itu bertambah jadi 2,4, kalau nilai arus nanti 7,2. Nah, kita lihat lagi nilai arusnya apa benar 7,2. Kalau untuk arus ini kita rubah dulu. Sekarang kita coba jalankan. Ya, 7,2. Ternyata nilai arus dan nilai tegangannya sudah ketemu dari yang kita buat tadi. Nah, sekarang bagaimana bentuknya kalau paralel? Nah, kita coba rubah dulu rangkaiannya ke dalam bentuk rangkaian paralel. Jadi yang 4 buah ini kita hubungkan secara paralel. Kita buat dulu rangkaiannya. Oke, siap. Itu rangkaian paralel. Nah, kalau dari yang kita hitung sebelumnya, itu kalau rangkaian paralel nilai tegangannya nanti akan tetap 0,6, tapi nilai arusnya akan berubah, terjadi penjumlahan sebanyak 4 buah panel surya 7,2 dijumlahkan sebanyak 4 buah, seharusnya nanti menjadi 28,8 seperti yang kita cari tadi. Sekarang kita jalankan. Nah, benar ini 28,8 volt. Nah, kalau bagaimana dengan nilai tegangannya? Untuk melihat nilai tegangan kita buang aja yang ini. Nah, kita putus, kita lihat lagi. Seharusnya 0,6. Ya, ternyata ini 0,6. Nah, sama seperti tadi, pada saat kita melihat nilai tegangan, nilai arusnya akan jadi 0 karena hubungannya tidak hubung singkat. Pada saat kita melihat arus, maka nilai tegangannya akan terlihat 0 di display. Oke, itulah kira-kira bentuk hubungan seri dan paralel dari panel surya. Bagaimana dengan nilai arusnya dan bagaimana dengan nilai tegangannya. Jadi konsepnya pada prinsipnya hubungan seri dan paralel pada panel surya sama analoginya dengan kita membuat hubungan seri dan paralel beberapa buah baterai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.